Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2153, dia adalah Tuan Mudaku. Di Sekte Iblis Tianyu, seorang tetua sedang berusaha menerobos. Kemanapun cahaya pedangnya lewat, dia membuai beberapa murid roh jahat. Orang tua itu adalah Guru Luming, Guru Lembah Naga Awan. Bunuh semua ini. Sambil mengaum, seekor harimau ganas mengaum dan membubung ke langit. Dengan sebuah tamparan, itu membunuh beberapa murid roh jahat. Dia juga merupakan seorang biksu mutlak, seorang ahli dalam kastil iblis. Kemudian, lebih banyak orang mulai melakukan kerusuhan. Selama bertahun-tahun, mereka dikendalikan oleh pembatasan dan diintimidasi. Kini setelah pembatasan itu hilang, semua orang langsung melakukan kerusuhan dan ingin segera keluar dari tempat ini. Kamu sedang mencari kematian. Dari banyak gunung iblis, aura menakutkan muncul. Kultus roh jahat dan istana surgawi surga Empirean telah mengatur banyak ahli di sini. Selain wanita tua dan beberapa orang lainnya, ada lebih dari 10 orang suci absolut. Namun, tidak ada kaisar semu karena mereka semua telah dibunuh oleh Luming. Lebih dari selusin orang suci absolut menyerang Master Lembah Naga Awan. Luming melambaikan tangannya dan lebih dari 10 tombak panjang terkondensasi di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah para biksu absolut. Tidak baik. Tidak. 11. Para orang suci yang absolut merasakan bahaya dan ingin lari, tetapi sudah terlambat. Puff. Puff. Lebih dari 10 orang suci absolut semuanya tertusuk tombak. Mereka tewas di tempat, terjatuh ke tanah. Master Lembah Naga Awan dan Harimau Ganas terkejut saat mereka melihat ke arah Luming. Saat dia melihat Luming, mata Master Lembah Naga Awan melebar dan dia tampak sangat gembira. Ming Er. Master Cloud Dragon Valley benar-benar gembira. Luming adalah orang yang menembakkan tombak panjang itu sebelumnya. Dia telah membunuh lebih dari 10 orang suci absolut dalam sekejap, membuatnya linglung. Dia mengerti bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, kultivasi muridnya telah sepenuhnya melampaui miliknya. Menguasai. Luming juga tersenyum. Bunuh-bunuh. Pada saat ini, Sekte Iblis Tianyu berada dalam kekacauan total. Yang lain melihat bahwa orang suci mutlak dari keluarga Di dan roh jahat telah terbunuh dalam sekejap. Saat ini, tidak ada lagi prajurit kuat yang tersisa. Orang-orang dari sekte besar mengambil keuntungan dari situasi ini dan melancarkan serangan terhadap orang-orang roh jahat dan keluarga Di. Adegan itu kacau balau. Ming Er, ayo kita bicara nanti. Ayo bunuh musuh dulu, kata Master Lembah Naga Awan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang orang-orang dari sekte roh jahat dan keluarga Di. Tidak ada orang suci mutlak dalam kultus roh jahat dan keluarga Di, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Master Lembah Naga Awan. Situasinya sepihak. Sekte Iblis Tianyu telah mengumpulkan lebih dari separuh orang-orang dari benua Azure. Dari segi jumlah, mereka sudah jauh melampaui pemujaan roh jahat dan keluarga Di. Di masa lalu, dia telah mengendalikan jiwa semua orang, jadi dia tidak membutuhkan banyak orang untuk mengelolanya. Sekarang setelah batasan jiwa telah dipatahkan dan semua orang suci absolut telah terbunuh, situasinya sepenuhnya sepihak. Qiu Yue, habisi dia. Pada saat itu, Luming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Sebelumnya, Qiu Yue tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali dan sengaja bertarung dengan lawannya. Ledakan. Setelah menerima transmisi suara Luming, Qiu Yue meledak. Hukum Yin Dan yang berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan dan meledak ke arah Saleya Muni yang memusnahkan jiwa. Hukum Yin Dan Yang, kamu memiliki tubuh raja. Jiwa pemusnah Sakyamuni berteriak ketakutan. Ledakan. Jiwa pemusnahan Raja Dharma terlempar karena serangan Qiu Yue. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya hampir meledak. Lari-lari. Jiwa pemusnahan Raja Dharma berbalik dan berlari. Penguasa bela diri biasa bukanlah tandingan tubuh raja. Bakatnya terbatas. Meskipun dia telah menjadi kaisar yang kosong selama bertahun-tahun, dia hanyalah seorang kaisar yang kosong bintang 1. Kekuatan bertarungnya tidak kuat, dan dia bukan tandingan Qiu Yue. Mati, mati, Qiu Yue berteriak dan melambaikan tangannya. Dua pedang muncul dan berubah menjadi roda yin yang. Dia menuduh Raja Dharma memusnahkan jiwa. Jiwa pemusnah Sakyamuni meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan,
tapi dia tidak bisa. Roda yin yang langsung menembus tubuhnya. Jiwa pemusnah Sakyamuni menyeret tubuhnya yang hancur dan melarikan diri dengan panik, tetapi roda yin yang menyusul dan hancur. Bang! Tubuh jiwa pemusnah Sakyamuni meledak, dan jiwanya mengeluarkan jeritan melengking yang bergema di seluruh sekte iblis Tianyu. Kemudian, jiwanya juga hancur dan berubah menjadi abu. Jiwa pemusnahan Sakyamuni sudah mati. Penguasa bela diri telah terbunuh. Semua orang yang hadir terkejut. Seorang penguasa bela diri terbunuh begitu saja. Semua orang terkejut. Setelah itu, moral semua sekte besar di benua Azure meningkat pesat, sementara moral sekte roh jahat dan anggota keluarga di menurun drastis, dan mereka mulai melarikan diri. Adik laki-laki, kita juga akan membunuh musuh. Yang Tianzong di Gunung Longyuan juga menyerbu ke arah kerumunan. Lu Ming menginjak udara dan tombak panjang terkondensasi di sekujur tubuhnya. Dari waktu ke waktu, tombak panjang akan terbang keluar. Setiap kali tombak panjang itu terbang, itu akan membunuh ahli musuh. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte roh jahat dan keluarga di hampir semuanya terbunuh, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, Qiu Yue melangkah di udara dan berjalan menuju Lu Ming. Mata semua orang tertuju pada Qiu Yue. Ini adalah penguasa bela diri. Penguasa bela diri yang begitu muda dan cantik membuat orang-orang terkagum-kagum. Master Cloud Dragon Valley, Harimau Ganas, dan beberapa orang lainnya semuanya berada di alam Sein. Mereka terbang menuju Qiu Yue. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Kaisar Bela Diri. Terima kasih, Tuan Kaisar Bela Diri. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Qiu Yue. Di mata mereka, penguasa bela diri adalah makhluk tertinggi. Mereka menduga bahwa Qiu Yue pasti berasal dari tanah suci bulan kuno. Mereka semua kaget. Tanah suci Gu Yue memang merupakan tanah suci, karena memiliki kaisar bela diri yang begitu muda. Benar-benar mengejutkan. Wajah Qiu Yue memerah dan dia berkata dengan suara rendah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tuan mudalah yang meminta saya melakukannya. Terlebih lagi, Anda adalah keluarga dan teman Tuan Muda. Adalah hak saya untuk membantu. Apa, Tuan Muda? Semua orang tercengang. Qiu Yue sungguh cantik tiada taraf, tapi sebenarnya dia adalah pelayan orang lain. Penguasa bela diri muda seperti itu adalah pelayannya. Orang seperti apa Tuan Muda yang dibicarakan Qiu Yue? Banyak dari mereka mulai melihat-lihat, mencoba menemukan Tuan Muda yang disebutkan Qiu Yue. Pada saat ini, Qiu Yue diam-diam datang ke sisi Lu Ming. Tuan Muda, Qiu Yue memanggil dengan lembut. Apa? Sarang, apa yang baru saja ku dengar? Adegan itu langsung menjadi tenang. Semua orang ketakutan. Mata mereka terbuka lebar dan menatap Lu Ming dengan bingung. Bola mata mereka hampir pecah. Tuan muda yang dimaksud Qiu Yue adalah Lu Ming. Gunung Longyuan dan Yang Tianzong juga membatu. Sebelumnya, mereka mengira Qiu Yue adalah seorang ahli yang diundang Lu Ming dari tanah suci bulan kuno. Tidak pernah dalam mimpi mereka mengira bahwa Qiu Yue sebenarnya adalah pelayan Lu Ming. Dengan penguasa bela diri muda sebagai pelayan, semua orang merasa otak mereka membeku. Mereka tercengang. Lu Ming, dia Lu Ming. Ini benar-benar Lu Ming. Banyak orang angkat bicara dan akhirnya mengenali Lu Ming. Saat itu, nama Lu Ming mengguncang seluruh wilayah Azure. Dia adalah orang jenius nomor satu di wilayah Azure. Semua orang tahu tentang dia. Sekarang, banyak orang yang sadar dan bahkan lebih terkejut. Tuan, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga, meskipun Qiu Yue adalah pelayanku, aku selalu memperlakukannya sebagai keluarga. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan tersenyum. Semua orang mengungkapkan ekspresi, saya mengerti. Bab 2154 rencana untuk memusnahkan mereka. Wajah Qiu Yue sedikit merah saat dia berdiri dengan patuh di samping Lu Ming. Semua orang sangat iri. Seorang ahli bela diri yang tertinggi namun sangat patuh. Inilah yang diimpikan semua pria. Namun, banyak orang langsung memikirkan kekuatan tempur Lu Ming. Banyak orang baru saja melihat serangan Lu Ming. Orang suci absolut bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming dan terbunuh seketika. Kekuatan tempur Lu Ming sangat menakutkan. Mungkinkah Lu Ming juga telah menerobos ke alam suci atau bahkan calon kaisar? Banyak orang menghela nafas. Ketika Lu Ming berada di benua Azure,
dia telah menunjukkan bakatnya yang menakutkan dan menekan generasi muda. Setelah dia menjadi orang suci, dia bahkan bisa melintasi dunia dan membunuh musuh. Sekarang Lu Ming telah menjadi orang suci yang mutlak, akan mudah baginya untuk membunuh orang suci yang mutlak. Banyak orang memandang Lu Ming dengan hormat. Kekuatan Lu Ming saat ini tidak diragukan lagi berada di puncak benua Azure. Tuan, di manakah markas roh jahat? Petik 2. Lu Ming memandang Master Lembah Yunlong dan bertanya. Dia tidak melihat Master Sekte dan yang lainnya di Sekte Iblis Langit. Master Cloud Dragon Valley masih memiliki senyuman di wajahnya. Ketika dia mendengar ini, dia berkata, markas roh jahat ada di keluarga Di. Banyak orang di sana. Keluarga Di. Lu Ming bergumam, niat membunuh muncul di matanya. Tuan, apakah orang-orang dari benua Azure semuanya ada di sini? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, kebanyakan dari mereka berkumpul di sini, dan beberapa dari mereka tersebar di sekte aslinya. Namun, tidak banyak master roh jahat di sekte tersebut. Sekarang setelah batasan jiwa telah dipatahkan, saya yakin banyak orang akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming mengangguk. Sama seperti Lembah Dewa Naga, ada juga beberapa orang, tapi jumlahnya tidak banyak. Tuan, semuanya, bisakah Anda menyebarkan berita tentang tempat ini dan membiarkan semua orang berkumpul di sini? Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan menyebarkan beritanya dan mengumpulkan semua orang di sini. Roh jahat telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, jadi mereka pasti akan mengambil tindakan. Master Awan Lembah Naga mengangguk. Segera, semua orang menyebarkan berita itu. Lu Ming tersenyum. Dia telah mengirimkan pesan untuk mengumpulkan semua orang bukan untuk mengumpulkan kekuatan untuk bertahan tetapi untuk menyerang. Dia akan menyerang keluarga Di. Begitu berita tentang tempat ini tersebar, keluarga Di dan pemuja roh jahat pasti akan terkejut. Dalam hal ini, mereka akan mengumpulkan semua ahlinya dan memusnahkan mereka sekaligus. Ini adalah rencana Lu Ming, untuk memusnahkan mereka semua. Jika mereka berpisah, Lu Ming harus pergi ke satu tempat ke tempat lain. Itu terlalu merepotkan. Yang lain tentu saja tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka mengira dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk bertahan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan benua Azure, benua awan, dan benua kaisar semuanya terkejut. Keajaiban benua Azure, Lu Ming, telah kembali dengan penguasa bela diri. Begitu dia kembali, dia telah membunuh seorang murid Raja Roh Jahat. Jatuhnya penguasa bela diri mengejutkan semua orang di 3 negara bagian. Di wilayah Azure, sebagian besar orang yang telah menyerah kepada roh jahat dan berada di bawah kendali mereka sekarang bebas dari kendali mereka dan bergegas menuju Sekte Iblis Tianyu. Selama 10 hari berikutnya, semakin banyak orang berkumpul di Sekte Iblis Langit. Saat itu, ada 13 sekte tuan dan sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Azure. Ada banyak ahli, dan untuk sementara waktu, Sekte Iblis Langit dipenuhi orang. Tentu saja, sekte seperti Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, dan Menara Iblis Darah yang telah lama menyerah kepada Sekte Roh Jahat sudah dianggap sebagai anggota Sekte Roh Jahat. Namun, dia tidak melihat satu orang pun dari Sekte Surgawi. Dalam 10 hari terakhir, ketiga negara bagian berada dalam kekacauan. Semua orang merasakan suasana yang berat. Semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Roh jahat telah menderita kerugian yang sangat besar sehingga mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan mengambil tindakan. 10 hari terakhir tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah ketenangan sebelum badai. Itu sangat menyedihkan. Keluarga Di berlokasi di salah satu daerah terbaik di negara bagian di mana energi aslinya kaya dan tanahnya penuh dengan talenta. Banyak istana terletak di daerah ini. Istana-istana itu seperti istana surgawi dalam legenda. Selama periode ini, istana tidak damai. Banyak orang mendiskusikan hal yang sama, dan itu adalah kembalinya Lu Ming dan Kaisar Bela Diri yang kuat. Di istana, beberapa orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Itu adalah ketua Sekte Dewa Surga dan beberapa tetua. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Tiansen hampir sepenuhnya bergantung pada Sekte Roh Jahat. Mereka mengabdi pada Sekte Roh Jahat, jadi mereka telah memperoleh banyak sumber daya. Budidaya mereka telah berkembang pesat pada tahun-tahun ini. Master Sekte, sekarang Lu Ming telah membawa kembali para ahli bela diri dari dunia luar,
sepertinya dia akan memusnahkan pemujaan roh jahat. Sekarang batasan jiwa telah dipatahkan, haruskah kita mengambil kesempatan untuk meninggalkan kultus roh jahat dan meninggalkan tempat ini? Petik 2. Seorang penatua bertanya, konyol, Master Sekte dari Sekte Tianshan mencaci makinya, saya mendengar bahwa Lu Ming hanya membawa kembali Supreme bela diri. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli bela diri? Dan izinkan saya memberitahu Anda, air roh jahat mengalir deras. Apakah menurutmu roh jahat itu hanya memiliki beberapa raja penjaga di permukaan? Mungkinkah roh jahat itu memiliki pusat kekuatan kaisar bela diri lainnya dalam kegelapan? Ekspresi beberapa tetua sekte Dewa Surgawi berubah. Itu benar. Oleh karena itu, Lu Ming hanya mencari kematiannya sendiri. Sekarang, kita tidak hanya tidak boleh meninggalkan roh jahat, tetapi kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita kepada roh jahat. Dengan cara ini, kita akan lebih dihargai oleh roh jahat. Kata Master Sekte Dewa Surgawi dengan ekspresi percaya diri. Master Sekte itu bijaksana. Para tetua mulai menyanjungnya. Di aula lain, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Racun Keinginan juga mendiskusikan beberapa hal. Lu Ming, hehe, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar membawa kembali seorang ahli. Tapi jadi apa? Kamu akan mati saja. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mencibir. Suasana di 3 negara bagian menjadi semakin khusyuk. Pada saat ini, Sue Ningsin dan Tian Cui juga telah tiba di Sekte Iblis Tian Yu. Melihat Master Lembah Naga Awan, semua orang secara alami senang. Sue Ningsin dan Tian Cui juga membawa berita bahwa pejuang kuat agama roh jahat dan keluarga di wilayah awan semuanya berkumpul di kamp utama keluarga di. Baiklah. Lu Ming tersenyum dan mengumpulkan semua orang untuk memulai pertemuan. Hadirin sekalian, hari ini, semua orang dari Sekte Roh Jahat dan keluarga di telah berkumpul di keluarga di. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyerang keluarga di dan menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Lu Ming berkata dengan keras. Apa? Serang keluarga di? Dia mencari kematian. Semua orang terkejut dan memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming, apakah yang kamu katakan itu benar? Master Cloud Dragon Valley juga tidak percaya. Lu Ming sebenarnya ingin menyerang keluarga di. Saat ini, keluarga di telah mengumpulkan semua ahli dari roh jahat, tidak seperti Sekte Setan Tian Yu. Pasti ada lebih dari satu kaisar bela diri. Jika mereka menyerang, bukankah mereka akan mencari kematian? Itu benar. Saya menunggu mereka berkumpul sebelum satu serangan, 11 musnahkan semuanya sekaligus. Kata Lu Ming. Banyak orang yang terdiam. Hapus semuanya. Hanya dengan orang-orang ini. Bab 2154 membunuh jalan mereka menuju ras raja. Banyak orang saling memandang. Sebelumnya, mereka mengira Lu Ming telah mengumpulkan orang-orang dari sekte besar untuk bertahan melawan serangan roh jahat. Ternyata dia sedang menunggu para ahli roh jahat dan keluarga di berkumpul dan kemudian memusnahkan mereka. Ide ini terlalu gila, Minger. Apakah kamu mengundang ahli lain, seperti Supremes bela diri lainnya? Tanya Master Lembah Naga Awan. Tidak ada orang lain, hanya kita. Kata Lu Ming. Adegan itu sunyi, dan banyak orang tercengang. Pahlawan Lu Ming, bukannya aku meremehkanmu, tapi roh jahat memiliki setidaknya 2 raja penjaga. Terlebih lagi, di Sitian, kepala keluarga Di, adalah penguasa bela diri yang menakutkan. Jika kita pergi, rasanya seperti memukul batu dengan telur. Itu benar. Rencana kami saat ini adalah berkumpul bersama, keluar dari 3 prefektur, dan menuju ke prefektur lain. Beberapa orang tua berbicara. Mereka adalah tetua agung dari beberapa sekte dan memiliki budidaya alam Sein absolut. Aku melakukan ini karena mempercaya diri. Mengapa saya bercanda dengan hidup saya? Selain itu, tuan dan kakak laki-lakiku semuanya bersama-sama. Kata Lu Ming. Hati semua orang tergerak. Memang benar demikian. Lu Ming adalah putra surga yang sangat bangga. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh dan membuang nyawanya karena mengetahui bahwa dia bukan tandingannya? Apakah Lu Ming masih punya kartu truf? Baiklah, Minger, aku akan pergi ke keluarga di bersamamu. Master Cloud Dragon Valley adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Aku akan bergabung denganmu juga. Gunung Longyuan, yang Tianzong juga berbicara. Aku akan bergabung denganmu juga. Setelah itu, harimau ganas dari kastil iblis juga berbicara. Kemudian,
Lebih banyak lagi orang yang setuju untuk pergi bersama Lu Ming ke keluarga Di. Namun, ada sekelompok orang yang tidak berbicara. Bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak pergi dan bertarung? Tatapan Lu Ming beralih ke mereka yang diam. Kami berencana memasuki pegunungan awan laut dan menuju ke benua lain. Kata seorang lelaki tua berhidung bengkok. Tetua berhidung bengkok ini adalah seorang tetua agung dari Sekte Pedang Jiuxiao, dan dia juga merupakan seorang biksu mutlak. Oh, itu bagus. Jika Anda tidak pergi, dan saya menghancurkan keluarga Di dan pemujaan roh jahat, Anda tidak akan mendapat bagian di 3 prefektur. Lu Ming berkata dengan dingin. Orang tua dengan hidung bengkok dan wajah lainnya sedikit berubah. Maksud Lu Ming jelas. Jika kultus roh jahat dan keluarga Di dimusnahkan, mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran tidak memiliki hak untuk tinggal di 3 prefektur. Mereka yang tidak ingin pergi semuanya memiliki ekspresi muram. Baiklah, idenya sudah ditetapkan. Ayo pergi. Lu Ming naik ke udara dan melambaikan tangannya. 3 boneka muncul di langit. Salah satunya adalah boneka Gosauk yang sering digunakan Lu Ming. 2 lainnya juga merupakan boneka terbang yang dibeli Lu Ming ketika dia berada di Sekte Shen Xiao. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari boneka Gosauk. Ketiga boneka itu bertambah besar dengan cepat. Lebar sayap mereka lebih dari 1000 meter, dan memenuhi langit seperti 3 gunung kecil. Tuan, kalian semua bisa maju. Lu Ming berteriak. Mereka yang bersedia mengikuti Lu Ming ke keluarga Di semuanya terbang menuju boneka tersebut. Lapisan cahaya terpancar dari boneka-boneka itu dan menyelimuti semua orang. Kemudian, dengan pemikiran dari Lu Ming, ketiga boneka itu menerobos udara dan menghilang, tidak meninggalkan jejak dalam sekejap mata. Sangat cepat, orang-orang lainnya tidak bisa berkata-kata. Saudara Wang, apa rencanamu selanjutnya? Seseorang bertanya pada lelaki tua dari Sekte Pedang Jiuxiao. Lu Ming itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kekuatan kultus roh jahat dan keluarga Di pasti di luar imajinasi kita. Jika mereka pergi, mereka hanya akan mati. Lelaki tua berhidung bengkok itu mencibir. Tapi menurutku Lu Ming penuh percaya diri. Mungkin dia punya beberapa kartu truf. Orang ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia mungkin punya beberapa kartu truf. Kata orang lain. Lelaki tua dengan hidung bengkok itu mengedipkan matanya saat memikirkan semua kemungkinan yang ada. Bagaimana dengan ini? Kita akan pergi ke keluarga Di dan mengamati dalam kegelapan. Jika Lu Ming dikalahkan dan dibunuh, kami akan melarikan diri ke Gunung Laut Awan dari Provinsi Kaisar dan pergi ke tempat lain. Jika Lu Ming mengalahkan keluarga Di dan pemujaan roh jahat, kami akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan dan mendapatkan keuntungan. Kata lelaki tua berhidung bengkok itu. Saudara Wang bijaksana. Wang senior bijaksana. Yang lain mulai menyanjungnya. Segera, mereka pun mulai bergerak menuju keluarga Di. Lu Ming mengendalikan ketiga boneka itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki negara kekaisaran. Kecepatan yang luar biasa. Yang lainnya kaget. Belum lama ini, tetapi mereka telah melewati benua Azure dan memasuki benua Kaisar. Kecepatan ini sungguh mencengangkan. Pesawat ulang-alik pemecah ruang biasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Banyak orang memandang Lu Ming. Ini adalah kebanggaan surga nomor 1 di benua Azure saat itu. Dia pasti luar biasa di tahun-tahun ini. Master Awan Lembah Naga mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia sangat puas dengan murid ini. Setelah beberapa saat, sebuah puncak gunung muncul di depan mereka. Di puncak gunung terdapat banyak istana. Keluarga Di telah tiba. Keluarga Di. Mata Lu Ming bersinar terang. Dentang. Dentang. Keluarga Di secara alami menyadari kedatangan Lu Ming. Bunyi bel yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, sosok-sosok berkelap-kelip di semua istana. Itu Lu Ming. Sebuah suara terdengar. Orang-orang dari keluarga Di dan roh jahat sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Lu Ming akan berani mengambil inisiatif menyerang. Awalnya, mereka akan mengirimkan pasukan 2 hari kemudian untuk memusnahkan Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mengambil inisiatif menyerang. Di gunung di depan keluarga Di, sejumlah besar sosok muncul. Mereka semua ahli dari keluarga kaisar dan roh jahat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan boneka itu. Dia berdiri di udara. Di antara kerumunan, dia melihat master sekte dari Sekte Iblis Langit, Sekte Tianshan, dan lainnya. Tuan muda,
saya akan mengambil langkah pertama. Kata Qiu Yue pada Lu Ming. Oke, hati-hati, kata Lu Ming. Qiu Yue mengangguk dan melangkah ke udara, menuju keluarga Di. Budidaya alam Kaisar bela diri meledak. Tekanan Kaisar yang besar menekan keluarga Di seperti gelombang yang mengamuk. Ekspresi banyak orang berubah drastis saat mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua aura menakutkan meledak dari istana surgawi surga Empirean. Dua berkas cahaya melonjak ke langit dan menghancurkan aura Qiu Yue. Saat berikutnya, dua sosok muncul di langit. Mereka adalah dua orang tua. Mereka kurus seperti dua mumi dan dibalut jubah hitam. Semangat, Devouring SHKY Amuni. Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming pernah melihat salah satunya sebelumnya. Itu adalah Sakyamuni Spirit Devourer, yang telah ditindas di salah satu dari 6 tanah terlarang di wilayah Gang, Dataran Badai. Ketika Spirit Devourer Sakyamuni melarikan diri, Lu Ming telah memperoleh disformasi Tai Chi di sana. Adapun orang lain, Lu Ming belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia pastilah raja penjaga roh jahat lainnya. Hehe, kamu adalah seorang ahli bela diri yang masih muda. Ki dan darahmu pasti sangat kuat. Jika saya melahap Anda mungkin bisa membantu saya menerobos kultivasi saya. Sakyamuni tertawa aneh dan menerkam ke arah Qiu Yue. Qiu Yue menyerang dengan telapak tangannya, dan hukum Yin Dan yang bergerak dengan kekuatan telapak tangannya, meledak ke arah Sakyamuni Siling. Kekuatan telapak tangan itu seperti air pasang, menghalangi tubuh pemakan roh Sakyamuni. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur. Bab 2156 lumpuh. Petik 2. Pemakan Sakyamuni meraung. Tingkat budidayanya berada di alam Kaisar Bintang 1, jadi secara alami ia tidak bisa menghalangi serangan Qiu Yue dan terlempar. Luar biasa. 11. Ketika Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya melihat Qiu Yue mengirim hukum pemakan jiwa terbang dengan satu telapak tangan, mereka segera bersemangat. Jadi itu tubuh raja. Sepertinya Anda adalah surga favorit dari tanah suci bulan kuno. Tepat pada waktunya untuk membunuhmu, hehe. Sakyamuni yang lain mencibir dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Dalam cahaya, tampak seperti hantu sedang meratap dan serigala melolong. Bas! Dia bergegas menuju Qiu Yue, dan cahaya hitam menyelimuti Qiu Yue. Di dalam cahaya hitam, sepertinya ada hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Kekosongan Bintang 2. 1. Tatapan Qiu Yue sedikit serius. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua belati melengkung terbang keluar, berubah menjadi roda yin yang. Roda yin yang berputar cepat dan meledak dengan kekuatan penghancur. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan. Roh jahat dalam cahaya hitam dihancurkan, tapi serangan Qiu Yue juga diblokir. Raja penjaga 10.000 hantu juga diblokir. Wajah orang-orang roh jahat itu berubah. Disiplin Raja 10.000 hantu adalah raja disiplin yang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari disiplin raja yang melahap roh, tapi dia masih dihadang oleh Qiu Yue. Berdebar, berdebar, berdebar. Kemudian, Qiu Yue dan 10.000 hantu Sakyamuni terus bertarung. Keduanya bertarung sengit, dan sulit menentukan pemenangnya. Lu Ming merasa lega. Pihak lain hanyalah Kaisar Ilusi Bintang 2. Dengan kekuatan tempur Qiu Yue, dia mampu menghentikannya. Jika pihak lain terlalu kuat, Lu Ming akan menyerang secara langsung dan menekan pihak lain. Dengan cara ini, Qiu Yue bisa melatih dirinya sendiri. Gadis kecil, kekuatanmu tidak buruk, tapi paling banter, kamu hanya bisa melawanku sampai seri. Tapi orang-orang itu harus mati. 10.000 Raja Hantu mencibir. Ekspresi Qiu Yue tenang. Dia tahu kekuatan Lu Ming. Orang-orang ini mendekati kematian jika mereka ingin membunuh Lu Ming. Qiu Yue dan 10.000 hantu Sakyamuni saling bertukar pukulan, dan keduanya mundur agak jauh. Bas! Hukum yang melahap jiwa bergerak dan muncul di sisi lain Qiu Yue. Aura dinginnya menyelimuti Qiu Yue, dan bersama dengan 1000 Raja Goul Dharma, mereka menghalangi jalan mundur Qiu Yue. Gadis kecil, beraninya seorang ahli bela diri sepertimu datang ke sini. Jangan pergi hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana orang-orang itu dibunuh. Sakyamuni mencibir dan memberi perintah, kalian semua, serang dan bunuh semua penyusup ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Banyak orang dari keluarga Di berteriak sambil keluar satu demi satu. Ada orang-orang dari keluarga Di, roh jahat,
Sekte Dewa Surgawi, dan Sekte Iblis Tianyu. Misalnya saja, Master Sekte dari Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Master Menara-Menara Iblis Darah mengincar Lu Ming. Bersiaplah menghadapi musuh. Master Cloud Dragon Valley meraung. Tuan, kalian tetap di luar dan bunuh mereka yang melarikan diri nanti. Kata-kata Lu Ming mengejutkan Master Lembah Yunlong dan yang lainnya. Kemudian, mereka melihat Lu Ming melangkah maju sendirian untuk menemui Master Sekte dari Sekte Tianshan dan yang lainnya. Serahkan anak ini padaku. Mati, teriak ketua Sekte dari Sekte Tianshan dengan dingin. Matanya dingin dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Di saat yang sama, aura yang dia pancarkan juga sangat mengejutkan. Dia telah mencapai ranah calon kaisar. Anjing tua, sepertinya kamu telah bekerja keras untuk roh jahat selama ini. Anda sebenarnya telah maju ke ranah calon kaisar. Lu Ming mencibir. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit pasti telah menerima banyak sumber daya dari Sekte Roh Jahat. Kalau tidak, budidayanya tidak akan meningkat secepat itu. Namun, potensi dari Master Sekte Tianshan telah habis. Tidak mungkin baginya untuk menerobos ke ranah kaisar bela diri di masa hidupnya. Lu Ming, mati. Master Sekte dari Sekte Tianshan berteriak dengan dingin. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan sebuah boneka muncul. Itu adalah boneka berbentuk manusia dengan pedang di punggungnya. Pada saat ini, pedang itu terhunus. Ia juga memiliki budidaya alam calon kaisar dan dibebankan pada Master Sekte Tianshan. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi segera diblokir. Ini adalah boneka calon kaisar. Anda sebenarnya memiliki boneka calon kaisar. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit meraung. Dia sangat terkejut dan menunjukkan ekspresi serakah pada saat yang bersamaan. Ini adalah boneka calon kaisar. Jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur yang hebat. Pemimpin Sekte dari Sekte Tianshan sedang bertarung melawan calon boneka kaisar. Namun, boneka tersebut tidak takut mati dan menyerang dengan ganas. Untuk sesaat, Master Sekte dari Sekte Tianshan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lu Ming, aku di sini untuk membunuhmu. Sosok lain bergegas menuju Lu Ming. Itu adalah penguasa menara-menara iblis darah. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya Master Menara telah meroket dan dia telah mencapai ranah calon kaisar. Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah boneka muncul. Itu menyerang Master Menara-Menara Iblis Darah dan menekannya. Boneka calon kaisar lainnya. Banyak orang yang tercengang dan iri. Ini adalah boneka calon kaisar. Hanya dengan satu dari mereka, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di 3 prefektur. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya juga tercengang. Mereka belum pernah melihat Lu Ming menggunakannya sebelumnya. Lu Ming, aku tidak percaya kamu memiliki begitu banyak boneka calon kaisar. Mati. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menyerang Lu Ming. Kali ini, Lu Ming tidak mengeluarkan bonekanya. Master Sekte dari Sekte Iblis Tianyu dengan sengaja mengambil Xian Yanxing sebagai muridnya saat itu, tapi dia diam-diam ingin membiarkan roh jahat Sakyamuni mengambil alih tubuhnya. Dia sudah lama masuk dalam daftar yang harus dibunuh Lu Ming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mendekati Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Dia sangat gembira saat melihat Lu Ming tidak mengeluarkan boneka apapun. Dia mengira Lu Ming telah menggunakan semua bonekanya. Mati. 1. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Wanita tua, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. 1. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia maju selangkah dan muncul di depan Master Sekte Iblis Langit dalam sekejap. Dia menunjuk jarinya. Sebuah kekuatan jari diarahkan ke dantian dari Master Sekte Iblis Langit. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berada di alam calon kaisar, tapi dia sama sekali tidak berguna melawan serangan Lu Ming. Bang! Kekuatan jari Lu Ming menembus dantian Master Sekte Iblis Langit dan menghancurkan hati sucinya. Arg! Teriak Grandmaster Sekte Iblis Langit sambil mundur. Dia ditangkap oleh sesepuh Sekte Iblis Langit. Ah! Ah! Kecil, kamu telah menghancurkan kultivasiku. Kamu telah menghancurkan kultivasiku. Kultivasiku. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berteriak putus asa. Dengan hancurnya hati Sein, seluruh pengolahannya akan sia-sia. Dia akan menjadi cacat sejak saat itu. Dia hampir menjadi gila. Grandmaster Sekte Dewa Surgawi,
penguasa menara-menara iblis darah, dan beberapa orang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan berkeringat dingin. Mereka sangat menyadari kekuatan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Dia jelas tidak lebih lemah dari mereka. Namun, dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming dan kultivasinya lumpuh. Keduanya mau tidak mau mundur. Kemana kalian akan pergi? Lu Ming berkata dengan dingin dan menunjuk dua jari secara berurutan. Kekuatan dua jari ditembakkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Master Sekte dari Sekte Dewa dan Master Menara-Menara Iblis Darah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dantian mereka tertusuk dan hati sein mereka hancur berkeping-keping. Mereka mengikuti jejak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan menjadi lumpuh dalam budidaya mereka. Keduanya menjerit sedih dan putus asa. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai. Seluruh hidup mereka dalam budidaya yang pahit telah berubah menjadi air yang mengalir. Ayo serang bersama dan bunuh ini. Bunuh ini. Grandmaster Sekte Iblis Langit meraung marah. Dia menjadi gila. Bab 2157 Ikan yang lolos dari jaring. Membunuh. Membunuh. Keluarga Di dan roh jahat semuanya telah bergerak. Segala jenis serangan diluncurkan ke Lu Ming seperti pancaran cahaya surgawi, mencoba menenggelamkannya. Namun, telapak tangan Lu Ming sudah cukup untuk menghancurkan serangan ini. Dia berjalan melewati mereka dan menuju ke arah Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Sebelumnya, Lu Ming bisa saja membunuh Master Sekte Iblis Langit dan yang lainnya dalam satu gerakan. Namun, dia tidak melakukannya. Dia ingin memberi tahu mereka apa itu keputusasaan. Dengan lambaian tangannya, 18 boneka muncul, semuanya berada di ranah calon kaisar. Ke-18 boneka itu menyerang ke depan dengan pedang di tangan mereka. Puff, puff. Segera, sejumlah besar roh jahat dan anggota keluarga terbunuh, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Kultus roh jahat dan keluarga merasa ngeri. 18 boneka calon kaisar terlalu menakutkan. Ke-18 calon boneka kaisar tidak takut mati. Mereka terus menyerang. Bahkan jika pihak lain juga merupakan calon kaisar, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Orang-orang di bawah calon kaisar terus-menerus dibunuh. Baiklah. Di belakang, Gunung Longyuan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan apapun. Mereka juga tahu bahwa jika mereka melakukannya, mereka mungkin mengalihkan perhatian Lu Ming. Blokir boneka-boneka ini. Mari kita bergabung untuk memblokirnya. Keluarga Di dan pemujaan roh jahat meraung keras. Semua calon kaisar mereka telah pindah. Bersama dengan beberapa orang suci tertinggi, mereka akhirnya menghentikan 18 boneka tersebut. Lu Ming mengabaikannya dan berjalan menuju Master Sekte Iblis Langit. Serang dan bunuh ini. Bunuh dia. Para Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Tianshan berteriak. Mereka didukung oleh orang-orang. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa terbang. Segera, beberapa orang menyerang Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Aliran kekuatan jari meledak, menembus ruang di antara alis mereka. Mayat-mayat jatuh ke tanah satu demi satu. Grandmaster Sekte Iblis Langit dan yang lainnya terkejut, dan mereka dengan cepat mundur. Lu Ming mengikuti mereka langkah demi langkah. Matanya dingin dan niat membunuhnya yang dingin tertuju pada Master Sekte dan yang lainnya. Dia ingin membuat mereka putus asa. Setiap inci lebih dekat dia ke pihak lain, wajah pihak lain menjadi lebih jelek. Kalian semua mati hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Ledakan. Tepat pada saat ini, aura mengejutkan muncul dari dalam keluarga Di. Seberkas cahaya hitam melonjak ke langit, dan aura luas menyebar ke segala arah. Kaisar mungkin. Penguasa bela diri lainnya telah muncul. Membunuh. Suara brutal terdengar. Saat berikutnya, sosok itu sudah muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Aura menakutkan menyelimuti Lu Ming. Ras Dewa Bermata Tiga. Lu Ming terkejut. Penguasa bela diri yang muncul bukanlah kepala keluarga Di Sitian, tetapi anggota ras Dewa Bermata Tiga. Dewa Bermata Tiga ini tingginya 5 meter dan diselimuti cahaya hitam pekat. Orang biasa tidak akan bisa melihat penampilannya secara utuh. Namun, penglihatan Lu Ming sangat bagus sehingga dia bisa melihat melalui cahaya dan melihat tubuh pihak lain. Lu Ming kaget melihat Dewa Bermata Tiga di alam kaisar bela diri, sepertinya agama roh jahat memang diciptakan oleh ras asing.
Sepertinya ras dewa bermata tiga ini adalah sisa dari ras jahat yang datang melalui jalur itu. Lu Ming memikirkannya dan memahaminya. Hampir semua anggota ras dewa bermata tiga yang melewati jalur itu telah terbunuh. Khususnya, Kaisar Sejati dan Kaisar Kosong dengan basis budidaya yang mendalam semuanya dibantai. Bahkan Kaisar Agung pun mengincar Kaisar Agung, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan melarikan diri. Jelas sekali bahwa Dewa Bermata Tiga ini adalah seekor ikan yang lolos dari jaring dan melarikan diri ke sini. Tempat ini terlalu terpencil, jadi wajar saja, tidak ada yang mengejarnya. Aku ingin tahu apakah ada Dewa Bermata Tiga yang lebih kuat. Mata Lu Ming serius. Secara logika, Kaisar Ilusi tingkat tinggi dan ras asing alam Kaisar Sejati hampir semuanya dibunuh oleh Kaisar Agung. Seharusnya tidak ada ras dewa bermata tiga tingkat tinggi yang bisa melarikan diri dari sini. Tidak bagus, itu adalah Kaisar Bela Diri. Master Lembah Naga Awan, Gunung Longyuan, Yang Tianzong dan yang lainnya semuanya terkejut. Meskipun Lu Ming kuat, bisakah dia menghadapi Kaisar Bela Diri? Para Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Tian Shen sangat gembira. Lu Ming, pergilah ke neraka. Haha, Grandmaster Sekte Iblis Langit tertawa gila. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, bisakah dia lebih kuat dari Kaisar Bela Diri? Jadi bagaimana jika mereka memiliki boneka calon kaisar? Mereka masih akan mati di hadapan Kaisar Bela Diri. Membunuh. Dewa bermata tiga itu berteriak. Sebuah kapak besar muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tenang dan dia tidak berniat mengelak. Dia telah melihat bahwa ras dewa bermata tiga ini hanya setara dengan Kaisar Kosong Bintang 1. Saat kapak besar hendak mengenainya, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Dentang. Telapak tangan Lu Ming mengenai kapak perang pihak lain. Kapak perangnya bergetar dan terlempar, sementara sosok Lu Ming tetap tidak bergerak. Apa? Semua orang tercengang. Lu Ming benar-benar bisa mengirim kapak Kaisar Bela Diri terbang dengan satu serangan telapak tangan. Apalagi dia tidak bersenjata. Para Grandmaster dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Tian Shen melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya juga tercengang. Awalnya, mereka punya banyak spekulasi. Beberapa orang menduga bahwa Lu Ming memiliki rencana cadangan, bahwa dia telah mengundang ahli lain, atau bahwa dia memiliki harta rahasia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming bisa melawan Supreme Bela Diri dengan kekuatan tempurnya sendiri. Ini karena Lu Ming masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Kaisar Bela Diri di usia yang begitu muda? Ini tidak realistis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka merasa seperti berada dalam ilusi. Ikan yang lolos dari jaring suku Dewa Jahat akan dimusnahkan hari ini. Lu Ming berteriak dan melayang ke langit, menyerang lawannya, mati. Pihak lain berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya. Cahaya destruktif keluar dari mata ketiganya ke arah Lu Ming, tapi dikirim terbang oleh telapak tangan Lu Ming. Bang! Telapak tangan Lu Ming menerobos pertahanan lawan dan mendarat di tubuhnya, arg. Pihak lain berteriak ketika tubuh kekarnya meledak berkeping-keping. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Mata banyak orang hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak percaya dan mengira mereka sedang bermimpi. Seorang Kaisar Bela Diri langsung diledakkan dengan tangan kosong Lu Ming. Dia hancur berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Itu terlalu ilusi, seperti mitos. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Grandmaster Sekte Iblis Langit berteriak histeris, tidak dapat menerima ini. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Kaisar Bela Diri dengan satu gerakan? Dia tidak berani membayangkan ini. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya juga tercengang. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka sangat gembira. Mungkinkah Minger telah menjadi Kaisar Surgawi? Kata Master Lembah Naga Awan dengan penuh semangat. Banyak orang terkejut. Supreme Bela Diri muda seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Mereka akhirnya mengerti bahwa Qiu Yue akan berada di sisi Lu Ming. Ini bagus, ini bagus. Kali ini, kita bisa memusnahkan kultus roh jahat dan keluarga Di. Beberapa orang sangat gembira dan bersemangat. Pada saat yang sama, mata Lu Ming tertuju pada kedalaman keluarga Di. Bab 2158 Apa itu keputusasaan? Mata Lu Ming tertuju pada bagian paling dalam dari keluarga Di, cahaya tajam bersinar di matanya. Ketika dia membunuh anggota suku Dewa Jahat,
dia merasakan beberapa fluktuasi. Sepertinya masih ada lagi. Keluarlah dari sini. Lu Ming berteriak dingin dan mengarahkan jarinya ke udara. Setelah itu, yang mengejutkan semua orang, jauh di dalam wilayah keluarga di langit, sebuah jari besar terbentuk, menekan sebuah istana. Jari itu seperti jari dewa. Auranya sangat kuat, menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bersujud. Ledakan. Dengan satu ketukan jarinya, istana itu meledak. Pada saat yang sama, beberapa suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Sesosok tali bergegas keluar dan meninju, menghancurkan jari besar itu. 3 sosok muncul di langit. Mereka semua adalah makhluk ras dewa bermata 3, dan aura mereka sangat menakutkan. Aura salah satu dewa bermata 3 sangat menakutkan, dan jauh lebih kuat daripada penguasa bela diri lainnya. Kaisar Kosong Bintang 3 dan 2 Kaisar Kosong Bintang 1. Aku tidak menyangka begitu banyak anggota ras dewa bermata 3 yang melarikan diri ke sini. Lu Ming menyipitkan matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Kamu adalah putra kekacauan, tapi sayangnya, kamu hanya berada di alam calon kaisar. Beraninya kamu melawanku. Anda benar-benar mencari kematian. 1. Kaisar Ilusi Bintang 3 dari suku Dewa Jahat berbicara dengan suara dingin. Dia mengambil langkah maju dan mendekati Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Banyak orang dari Sekte Roh Jahat dan keluarga di sangat gembira. Ternyata mereka memiliki begitu banyak penguasa bela diri di sini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Grandmaster Sekte Iblis Langit dan yang lainnya sangat gembira. Kaisar bela diri ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lu Ming pasti sudah mati. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya juga terkejut. Banyak orang merasa ngeri. Ada begitu banyak penguasa bela diri. Bagaimana bisa ada begitu banyak penguasa perang? Di masa lalu, hanya ada 2 penguasa bela diri di 3 prefektur. Salah satunya adalah Kaisar Yun dan yang lainnya adalah penguasa bela diri keluarga Di. Kemudian, Raja Penjaga Roh Jahat lahir, dan jumlah penguasa bela diri bertambah. Namun, penguasa bela diri telah muncul satu demi satu, dan orang yang datang kemudian sungguh sangat menakutkan. Bisakah Lu Ming melawan mereka? Banyak orang mulai khawatir. Aku tidak tahu berapa banyak anggota suku Dewa Jahat yang kubunuh saat itu. Namun, tidak banyak anggota suku Dewa Jahat di alam Kaisar bela diri. Saya akan mulai dengan beberapa dari Anda. Menghadapi Kaisar Ilusi Bintang 3, ekspresi Lu Ming tetap tenang, Anda hanyalah calon kaisar. Kamu ingin membunuhku. Mati. Kaisar Ilusi Bintang 3 berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya menjadi semakin ganas dan dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Pukulan ini langsung menghancurkan ruang tersebut. Itu sangat menakutkan saat menuju Lu Ming. Yang lainnya terkejut. Kekuatan serangan seperti ini terlalu mengejutkan. Mereka merasa jika itu mengenai mereka sedikit saja, jiwa mereka akan tercerai-berai. Ledakan. Lu Ming juga pindah. Dia pun melayangkan pukulan. Tinju melawan tinju. Dalam pukulan ini, Lu Ming mengeluarkan 5 jenis hukum dan menggabungkannya. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Tinju Lu Ming sangat kecil. Itu jauh lebih kecil dari tinju lawannya, yang seukuran tangki air. Namun saat bertabrakan, tinju lawannya yang sebesar tangki air langsung hancur dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Ah! Pihak lain berteriak dan mundur. Bagaimana mungkin? Hukummu. Pihak lain meraung tak percaya. Membunuh. Lu Ming tidak memberi kesempatan pada lawannya sama sekali. Dia menyerang ke depan dan melambaikan tangannya, pedang tempur terbentuk. Pedang tempur ini adalah pedang kematian yang diciptakan sendiri oleh Lu Ming. Itu adalah gerakan pembunuhan terkuatnya saat ini. Dengan tebasan pedangnya, pihak lain tidak bisa menahan sama sekali. Dia langsung terbelah menjadi 2 dan dibuai di udara oleh Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 3 terbunuh dalam hitungan detik. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, jika dia melemparkan pedang kematian, bahkan Kaisar Ilusi Bintang 4 biasa pun akan terbunuh dalam hitungan detik, apalagi Kaisar Ilusi Bintang 3. Tentu saja, jika itu adalah Dewa Ilusi yang telah memahami banyak jenis hukum nomologis dan berhasil menggabungkannya, hal itu tetap mustahil. Dia sudah mati. Kali ini, semua orang kembali tercengang. Kaisar kehampaan yang sangat menakutkan telah dibunuh oleh Lu Ming dengan satu serangan pedang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya benar-benar tercengang. Adapun Sakyamuni pemakan roh dan 10.000 hantu Sakyamuni,
Pada awalnya mereka tenang. Meskipun mereka terkejut ketika Luming membunuh Kaisar Ilusi Bintang 1, mereka juga sangat tenang. Ini karena mereka tahu bahwa ada Kaisar Ilusi Bintang 3 yang bersembunyi di kedalaman keluarga Di. Dia pasti bisa membunuh Luming dengan mudah. Namun, sekarang Kaisar Ilusi Bintang 3 dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan, mereka benar-benar ketakutan. Membunuh, mati, Qiu Yue berteriak dan menyerang. Roda Yin yang miliknya menyerang Sakyamuni. Qin Yue sudah lama mengetahui kekuatan tempur Luming, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Adapun hukum pemakan jiwa, ia benar-benar tenggelam dalam pikirannya ketika melihat Luming membunuh Dewa Bermata Tiga. Dia awalnya hanya Kaisar Kekosongan Bintang 1 dan bukan lawan Qiu Yue. Sekarang dia sedang melamun, dia langsung dipukul oleh Qiu Yue, dan tubuhnya meledak, sekarat di tempat. Kemudian, roda Yin yang bergerak dan menyerang Raja Dharma dari 10.000 hantu. Anda, Dharma Raja dari 10.000 hantu sangat marah dan mulai bertarung dengan Qiu Yue. Di saat yang sama, dia menggigil dan siap melarikan diri. Luming terlalu menakutkan. Dia telah membunuh Kaisar Ilusi Bintang 3 dalam hitungan detik dengan satu gerakan. Jika Luming datang untuk membunuhnya, dia pasti sudah mati juga. Namun, Qiu Yue tahu apa yang dia pikirkan. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menghentikannya, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Setelah Luming membunuh Kaisar Ilusi Bintang 3, dia tidak berhenti sama sekali. Sosoknya berkedip-kedip dan dia menyerang dua anggota ras Dewa Bermata Tiga Kaisar Ilusi Bintang 1 lainnya. Kedua Dewa Bermata Tiga itu ngeri dan secara naluriah ingin melarikan diri. Namun, dengan kilatan cahaya pedang, kepala mereka terpisah dari tubuh mereka dan jiwa mereka dimusnahkan. Setelah membunuh dua Dewa Bermata Tiga, Luming melangkah ke udara dan menyerang 10.000 hantu Sakyamuni. Tidak, Dharma Raja dari 10.000 hantu hampir mati ketakutan. Dia dengan panik menyerang Qiu Yue, mencoba melarikan diri. Namun, Qiu Yue tidak lebih lemah darinya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat ini, Luming telah tiba. Tidak, aku menyerah. Sakyamuni dari 10.000 hantu berteriak histeris. Namun, saat pedang kematian jatuh, 10.000 hantu Sakyamuni terpotong menjadi dua. Di bawah sisa kekuatan pedang kematian, tubuh 10.000 hantu Sakyamuni dihancurkan inci demi inci. Semua orang sangat terkejut. Dia sudah mati. Semua penguasa bela diri sudah mati. Sejak Luming bergerak, dia telah membunuh 5 kaisar bela diri berturut-turut. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Khususnya, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Tianshan hampir mati ketakutan. Ayo, mereka meraung dan memanggil orang-orang untuk membawa mereka pergi. Namun, dalam sekejap, Luming muncul di depan mereka. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kalian semua akan mati. Luming berkata dengan dingin. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Tianshan tampak putus asa. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk menolak. Mereka benar-benar putus asa. Sebelumnya, mereka sangat gembira saat melihat pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Bela Diri muncul. Mereka mengira Kaisar Bela Diri dapat dengan mudah membunuh Luming. Namun, kekuatan tempur Luming seperti legenda. Itu jauh melebihi ekspektasi mereka. Bahkan ahli bela diri pun seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di tangan Luming. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hanya dalam waktu singkat, suasana hati mereka telah turun dari surga ke neraka. Luming, kultivasi saya telah lumpuh. Kenapa kamu harus begitu kejam? Tolong selamatkan hidupku. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit memohon. Bab 2159, Penghancuran. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mulai memohon. Mohon ampun, itu sungguh menggelikan. Luming tersenyum tipis. Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu hampir mengambil alih tubuh Xian Yanxing karena alasan egoisnya sendiri. Setelah itu, dia memimpin pemujaan roh jahat dan memaksa Luming melarikan diri dari benua Azure. Mungkinkah mengemis untuk nyawanya sekarang? Pedang kematian diayunkan, dan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit, Sekte Dewa Langit, dan yang lainnya semuanya terbunuh dalam keputusasaan. Membunuh. Luming meraung panjang saat energi sainnya meledak dan mengembun menjadi tombak panjang di sekujur tubuhnya.
Tombak panjang ini menembus udara dan membunuh para ahli pemujaan roh jahat dan keluarga di satu persatu. Qiu Yue juga sudah mulai bergerak. Sekarang, semua penguasa militer di sisi lain telah terbunuh. Bagaimana mungkin seseorang yang berada di bawah tingkat kedaulatan bela diri bisa melawan Qiu Yue? Mereka hanya akan dibunuh. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Ini adalah pemujaan roh jahat, yang diciptakan oleh ras alien, dan menghususkan diri dalam membunuh para praktisi kuat dan keajaiban alam primordial. Tidak ada yang namanya, tak tertahankan, yang ada hanya, bunuh mereka semua. Keluarga di, Sekte Dewa Surgawi, dan kekuatan lainnya telah bergabung dengan pemujaan roh jahat, tidak berbeda dengan pemujaan roh jahat. Jeritan itu naik dan turun. Ini adalah pembantaian. Lu Ming secara khusus memilih calon kaisar, orang suci mutlak, dan orang suci tertinggi untuk dibunuh. Tidak ada yang bisa memblokir satu gerakan pun. Selama seseorang menjadi sasaran Lu Ming, hanya kematian yang menunggu mereka. Segera, Lu Ming membunuh semua calon kaisar. Berlari. Segera, kultus roh jahat dan keluarga di benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan, dan mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan ganas. Dengan lambaian tangannya, sinar tombak itu menembus radius ratusan mil. Beberapa ahli alam Sein absolut diledakkan di udara. Pada saat yang sama, 18 boneka calon kaisar juga sedang berburu dengan liar. Pemandangan itu seperti neraka di bumi. Orang-orang dari kultus roh jahat dan keluarga dijatuh ke tanah seperti tetesan hujan, serang. Jangan biarkan orang-orang yang selamat dari agama roh jahat melarikan diri. Master Cloud Dragon Valley meraung. Dia memimpin para ahli dari berbagai kekuatan besar di wilayah Azure dan mulai memburu orang-orang dari sekte roh jahat dan keluarga di yang melarikan diri. Lu Ming dan Qiu Yue telah membunuh hampir semua ahli top musuh. Sisanya akan diserahkan kepada Master Cloud Dragon Valley. Setelah beberapa saat, Lu Ming tidak bergerak lagi. Sebaliknya, dia membiarkan 18 boneka membantu penguasa lembah-lembah naga awan dan yang lainnya sementara dia sendiri masuk jauh ke dalam keluarga Di. Meskipun boneka-boneka ini belum sepenuhnya mengembangkan perasaannya, mereka sudah memiliki sedikit kesadaran. Selama ada perintah, mereka akan melakukannya. Boneka Sekte Shen Xiao tidak bisa dibandingkan dengan Earth One, Gold, dan lainnya di Chaos Hall. Bumi Satu, Emas, dan yang lainnya telah mengembangkan perasaan mereka sendiri. Kecerdasan mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Bahkan Tukian, yang berada di belakang mereka, memiliki perasaannya sendiri. Hal ini tidak ditentukan oleh kekuatan kecakapan bertarung seseorang, namun oleh kekuatan bonekanya. Lu Ming sampai pada bagian terdalam dari keluarga Di. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya, meliputi wilayah keluarga Di. Dia tidak menemukan apapun. Lu Ming mengerutkan kening. Aneh bahwa di Sitian, kepala keluarga Di, tidak ada di sini. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat alisnya dan menukik ke bawah. Dia melayangkan pukulan dan tanah retak, memperlihatkan jalan bawah tanah. Lu Ming terbang masuk. Lorong bawah tanah itu dalam dan sunyi. Lu Ming terus turun dan akhirnya menyadari bahwa ada alam semesta lain jauh di bawah tanah, seperti dunia bawah tanah. Di antaranya, ada berbagai macam harta karun keluarga Di. Lu Ming menerimanya tanpa ragu-ragu. Tempat ini seharusnya menjadi tempat keluarga Di menyembunyikan harta mereka dan tempat sakra mengasingkan diri, karena ada sedikit tekanan kaisar di sini. Namun, dia tidak banyak melihat sosok kaisar sakra. Lu Ming berputar-putar dan mengambil semua yang dia bisa. Lalu, dia meninggalkan tempat itu. Saat dia keluar, dia menemukan dua kelompok orang saling berhadapan. Lu Ming mengerutkan kening. Salah satu dari mereka secara alami adalah Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya, sedangkan kelompok lainnya adalah kelompok yang tidak datang bersama Lu Ming. Pemimpinnya adalah lelaki tua berhidung bengkok. Wang, kamu terlalu hina. Saya meminta Anda untuk datang ke keluarga Di bersama-sama, tetapi Anda takut mati dan tidak berani datang. Sekarang keluarga Di dan pemujaan roh jahat telah dimusnahkan, Anda di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah dan memperjuangkan sumber daya dan harta karun. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Petik 2. Teriak Master Lembah Naga Awan. Yun Ruoksu, makanmu terlalu besar. Apakah Anda ingin mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri? Selain itu, selama ini, pemujaan roh jahat dan keluarga Di telah mengeksploitasi sumber daya kita.
Wajar jika kita mengambil kembali beberapa dari mereka. Orang tua berhidung bengkok itu mencibir dan berkata, juga, di manakah cincin penyimpanan para ahli roh jahat itu? Serahkan mereka. Jangan pernah berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Itu denganku. Apakah kamu menginginkannya? Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan dingin dan melangkah maju. Minger, Master Cloud Dragon Valley menunjukkan ekspresi gembira. Lu Ming melangkah ke udara, kilatan dingin melintas di matanya. Dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Orang tua berhidung bengkok dan yang lainnya takut mati dan tidak berani melawan, tetapi mereka mengikuti mereka secara diam-diam. Ketika mereka melihat sekte roh jahat dan keluarga dimusnahkan, mereka ingin memperjuangkan sumber daya. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Tetua berhidung bengkok dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Kecepatan mereka jauh lebih lambat dari kecepatan Lu Ming. Kenyataannya, mereka baru saja tiba. Mereka tidak menyaksikan pertempuran sebelumnya, mereka juga tidak melihat prestasi mengesankan Lu Ming dalam membunuh penguasa bela diri. Namun, di Sekte Setan Langit, kemampuan Lu Ming masih membuat mereka sangat ketakutan. Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa cincin penyimpanan muncul di udara. Ini adalah cincin penyimpanan dari beberapa orang terkuat dalam pemujaan roh jahat di keluarga. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambil. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua berhidung bengkok dan yang lainnya tampak serius. Mereka tidak berani melangkah maju, tapi keserakahan di mata mereka sangat kuat. Lu Ming, apakah kamu benar-benar akan membaginya dengan kami? Orang tua berhidung bengkok itu bertanya. Bagaimana menurutmu? Lu Ming memandang lelaki tua berhidung bengkok itu sambil tersenyum tipis. Orang tua berhidung bengkok itu tahu bahwa Lu Ming sedang mempermainkannya. Ekspresinya berubah jelek saat dia berkata, Lu Ming, di keluarga, pemujaan roh jahat memiliki begitu banyak harta. Terlalu berlebihan bagimu untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kami juga dari wilayah Azure. Kita harus mendapat bagian. Apa hakmu untuk membagi harta ini? Lu Ming melanjutkan, juga, saya telah memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang. Kamu terlalu takut mati dan tidak datang. Anda bahkan mengatakan ingin meninggalkan 3 prefektur dan pergi ke benua lain. Sekarang, pergilah. Lu Ming, kamu masih ingin mengusir kami. Jangan melangkah terlalu jauh. Tanah 3 prefektur bukan milikmu. Orang tua berhidung bengkok itu berkata dengan marah. Sekarang, keluarga di dan sekte roh jahat telah dihancurkan. 3 prefektur, prefektur Kaisar, prefektur Awan, dan prefektur Azure, menjadi tidak memiliki pemilik. Hanya beberapa pasukan yang tersisa di prefektur Azure. Selanjutnya, mereka pastilah yang akan membagi jarahannya. Bagaimana mereka tega pergi? Lu Ming, jangan melangkah terlalu jauh. Kami juga dari benua Azure. Anda tidak berhak meminta kami pergi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu kuat, kecuali kamu dapat membunuh kami semua. Pria tua berhidung bengkok itu berteriak. Benar, aku tidak akan pergi meskipun aku mati. Beberapa orang mengikuti dan berteriak. Bang! Dengan kilatan cahaya, darah dan daging berceceran di mana-mana. Mata lelaki tua berhidung bengkok itu terbuka lebar tak percaya. Sebuah lubang besar muncul di antara alisnya. Bab 2160 Pembagian dan Rekonstruksi. Mata lelaki tua itu dipenuhi keputusasaan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming begitu kejam. Dia segera menyerang dan membunuhnya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming berkata dengan tenang. Celepuk. Orang tua berhidung bengkok itu terbaring lemas di tanah, tidak bernapas lagi. Lu Ming, kamu. Di samping, yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerang secara tiba-tiba. Bang! Mata Lu Ming dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tekanan mengerikan langsung menekannya. Bang! 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 Beberapa orang yang bersama sesepuh berhidung bengkok itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak dan mati di tempat. Jika kamu ingin mati, bunuh mereka semua. Suara dingin Lu Ming menyebabkan wajah orang-orang yang tersisa berubah drastis, dan mereka tampak sangat ketakutan. Apakah Anda ingin mati di sini, atau Anda ingin memenuhi janji Anda dan meninggalkan 3 negara bagian? Tatapan Lu Ming setajam pisau saat dia melihat orang-orang yang tersisa.
Orang-orang itu sangat menyesalinya. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan mengikuti Lu Ming untuk menyerang keluarga Di. Namun, pada saat itu, mereka mengira Lu Ming pasti sudah mati. Orang-orang yang datang bersama Lu Ming itu bodoh. Mereka tidak sebodoh itu. Kini terbukti merekalah yang bodoh. Orang-orang yang datang bersama Lu Ming adalah yang paling bijaksana. Mulai sekarang, mereka akan membagi 3 prefektur. Betapa hebatnya hal itu. Namun, tidak ada lagi bagi mereka. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan mati. Lu Ming jelas bukan orang yang berhati lembut. Ayo pergi, kita berangkat. Kami akan meninggalkan 3 prefektur. Mulai sekarang, kami tidak akan masuk ke 3 prefektur. Orang-orang itu tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka berbicara satu demi satu, lalu bangkit dan terbang ke arah pegunungan di lautan awan. Pembunuhan yang bagus. Orang-orang ini takut mati dan ingin memanfaatkan situasi. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Pemimpin dan teman-teman Cloud Dragon Valley sangat senang. Selanjutnya, tiba waktunya membersihkan medan perang. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang dari roh jahat. Mereka membunuh mereka semua, tidak menyisakan satupun yang hidup. Namun, mereka tidak membunuh beberapa anggota keluarga Di yang lebih lemah, seperti mereka yang berpangkat di bawah Kaisar Bela Diri. Orang-orang ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Lu Ming mencari beberapa orang dari keluarga Di dan menanyakan keberadaan Sakra. Namun, orang-orang ini menggelengkan kepala. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui kemana tujuan Sakra. Lu Ming merasa sedikit menyesal. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan meninggalkan beberapa ahli untuk bertanya. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan keluarga Di dan berkeliling 3 negara bagian. Dia takut kultus roh jahat dan keluarga Di masih memiliki beberapa pejuang yang kuat, dan dia harus menyingkirkan mereka semua. Memang ada beberapa tokoh kuat dari keluarga Di dan roh jahat di bidang awan. Namun, tidak ada penguasa bela diri, hanya ada beberapa calon kaisar dan beberapa orang suci absolut. Semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming hanya mengirimkan bonekanya untuk berkeliling 3 prefektur untuk memburu orang-orang dari pemujaan roh jahat dan keluarga Di. Beberapa hari kemudian, hampir semua pejuang kuat dari kultus roh jahat dan keluarga Di telah terbunuh. Ketiga prefektur tersebut kini benar-benar berada di bawah kendali mereka. Setengah bulan kemudian, semua orang akan mengadakan acara akbar di Lembah Dewa Naga untuk merayakan kebebasan mereka. Pada saat yang sama, mereka mendiskusikan bagaimana membagi 3 prefektur. Sekarang, Gunung Yundi dan keluarga Di semuanya telah dimusnahkan. Adapun 13 sekte asli di negara Azure, Sekte Iblis Tian Yu, Sekte Yudu, Menara Iblis Darah, Sekte Pedang Tanpa Niat, dan Sekte Dewa Surga semuanya telah dihancurkan karena mereka berpihak pada Sekte Roh Jahat. Sebelumnya, kekuatan yang tersisa dari Sekte Pedang Jiuxiao dan Raja Kursi Surga tidak berani bertarung karena mereka takut mati. Atasan mereka dibunuh oleh Lu Ming dan sisanya telah mundur dari 3 prefektur. Oleh karena itu, kekuatan utama yang tersisa hanyalah Lembah Dewa Naga, Kastil Iblis, Istana Linglong, Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan keluarga Po Yuan. Tanah ketiga prefektur dibagi di antara mereka berlima. Tapi kali ini, terutama karena Lu Ming, pemujaan roh jahat dan keluarga Di bisa dihancurkan. Adapun Lu Ming, dia berasal dari Lembah Dewa Naga. Secara alami, dia akan mengambil sebagian besar manfaatnya. Pada akhirnya, mereka memutuskan Lembah Dewa Naga akan menempati seluruh wilayah Chang. Kastil Iblis dan Istana Linglong membagi negara awan secara merata, sedangkan Sekte Pedang Hidup dan Mati serta keluarga Po Yuan membagi negara kekaisaran secara merata. Pada hari kedua, semua orang berangkat untuk memulai rekonstruksi. Lembah Dewa Naga juga mulai mengumpulkan murid untuk membangun kembali Lembah Dewa Naga. Lu Ming juga bergabung dan mengukir barisan besar di sekitar Lembah Dewa Naga. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan 2 boneka dan menyerahkannya kepada Master Lembah Naga Awan. Kedua boneka ini setara dengan boneka Kerajaan Ilusi Bintang 1. Mereka tidak mempunyai kecerdasan yang tinggi, namun sudah mempunyai spiritualitas. Selama mereka diperintahkan untuk melindungi Lembah Dewa Naga, mereka akan bertarung sampai akhir. Kembali ke Sekte Hering Surgawi, Lu Ming telah membeli total 3 boneka alam Kaisar Kosong Bintang 1 dan 18 boneka calon Kaisar. Master Cloud Dragon Valley terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun,
dia tahu bahwa Lu Ming telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dia bahkan bisa mengeluarkan boneka alam kaisar bela diri. Alasan mengapa Lu Ming memberikan 2 boneka alam kaisar bela diri kepada Master Lembah Naga Awan terutama karena dia takut sakra dia akan muncul. Dia tidak bisa tinggal lama di benua Azure. Segera, dia harus kembali ke benua hutan belantara surgawi. Pada saat yang sama, Lu Ming memberitahu Master Lembah Naga Awan berita tentang Master Lembah Naga Es dan kepala keluarga Naga Es. Setelah mendengar ini, Master Awan Lembah Naga menghela nafas. Master Lembah Naga Es telah meninggal dunia, dan kepala keluarga Naga Es telah menghilang. Sekarang, satu-satunya tokoh tingkat tinggi yang tersisa di Lembah Dewa Naga adalah penguasa Lembah Naga Awan. Setelah itu, Master Cloud Dragon Valley mengambil alih posisi Master Lembah Dewa Naga dan mulai membangun kembali Lembah Dewa Naga. Dia mengumpulkan sumber daya dari seluruh wilayah Azure dan mengembangkan para jenius berbakat. Lu Ming juga meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Saat ini, Lu Ming memiliki terlalu banyak sumber daya. Di suaka bulan kuno, dia telah memusnahkan klan angin, keluarga Wan, dan banyak lainnya. Jumlah penguasa bela diri yang dia bunuh sangat mengejutkan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bahkan bisa membuka cincin penyimpanan kaisar sejati dan kaisar kosong. Berapa banyak sumber daya yang ada di dalamnya? Seperti cincin penyimpanan Kaisar Chang, dia secara alami dapat membukanya sekarang. Dia juga telah meminta Paman Kong untuk membuka cincin penyimpanan Kaisar Klan Mu yang telah dia bunuh. Jumlah sumber daya yang dia miliki sekarang sangat mengejutkan. Dia telah meninggalkan sebagian untuk Master Cloud Dragon Valley. Dengan sumber daya ini dan seluruh benua Azure, dia yakin Lembah Dewa Naga akan tumbuh lebih kuat dengan cepat dan menjadi penguasa sejati benua Azure. Lu Ming tinggal di benua Azure selama 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, seluruh wilayah Chang telah sepenuhnya dikuasai oleh Lembah Dewa Naga. Markas besar dari 13 sekte semuanya telah menjadi cabang Lembah Dewa Naga. Beberapa pasukan kecil juga bergabung dengan Lembah Dewa Naga. Selama periode ini, Lu Ming dan Qiu Yue bergantian memberikan ceramah. Semua orang di Lembah Dewa Naga datang untuk mendengarkan dan mendapatkan banyak manfaat. Misalnya, Xi Feng, jenius nomor 1 di Lembah Dewa Naga, telah menembus belenggu dan mencapai alam suci yang cerah. Adapun Master Lembah Naga Awan, dengan bantuan sumber daya Lu Ming, dia juga telah menembus penghalang dan basis budidayanya telah meningkat ke tingkat lain. Dalam beberapa tahun terakhir, karena eksploitasi sumber daya oleh kultus roh jahat dan keluarga Di, basis budidaya masyarakat di Lembah Dewa Naga tidak banyak meningkat. Sekarang, dengan bantuan berbagai sumber daya kelas atas, banyak orang telah membuat terobosan dalam basis dan ranah budidaya mereka. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Pada saat itu, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Master Lembah Naga Awan. Dia akan kembali ke benua hutan belantara surgawi. Lu Ming dan Qiu Yue melangkah ke susunan teleportasi Lembah Dewa Naga. Susunan teleportasi menyala dan mereka meninggalkan Lembah Dewa Naga. Bab 2161, Metamorfosis Dunia. Di pusat kota kuno di benua reruntuhan surgawi, ada 8 altar kuno yang melayang di udara. Pada saat ini, salah satu altar tiba-tiba menyala, dan 2 sosok muncul di altar. Keduanya adalah Qiu Yue dan Lu Ming. Saya akhirnya kembali. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Qiu Yue juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tidak ada seorang pun di sekitar altar, dan suasananya sangat sunyi. Qiu Yue, ayo pergi. Kembali ke alam liar surgawi. Lu Ming tersenyum dan memegang tangan Qiu Yue. Mereka terbang menuruni altar dan menuju ke selatan. Tapi tiba-tiba, Lu Ming berhenti, wajahnya dipenuhi kebingungan. Tuan muda, ada apa? Qiu Yue bertanya dengan heran. Qiu Yue, pernahkah kamu memperhatikan ada yang tidak beres dengan tempat ini? Asal Qi terlalu padat. Lu Ming berkata dengan ekspresi kaget di wajahnya. Qi aslinya memang kaya. Itu tidak lebih lemah dari benua Azure, benua awan, dan benua kaisar. Qiu Yue merasakan dan berkata, meskipun sumber Qi di benua reruntuhan surgawi lebih kaya daripada di benua alam gurun surgawi, namun ia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan benua Yuan. Perbedaannya sangat besar, tapi sekarang, konsentrasi Qi asal di sini sebenarnya sebanding dengan di benua Azure. Semakin banyak dia berkata, semakin Lu Ming merasa tidak percaya.
Gugus benua reruntuhan surgawi terletak di tanah tandus dari 10 wilayah alam primordial. Ia kekurangan energi asli, dan ruangnya sangat tidak stabil. Perbedaan antara tanah tersebut dan tanah purba terlalu besar, dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tapi sekarang, konsentrasi ki asli di sini sebanding dengan wilayah Azure. Lu Ming tidak mungkin salah. Lu Ming melambaikan telapak tangannya dan menghantam udara. Ruangan itu beriak seperti air. Ruangnya juga menjadi jauh lebih stabil. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming bahkan lebih terkejut lagi. Gugus benua reruntuhan surgawi terletak di tepi alam primordial, dan ruangnya sangat tidak stabil. Di sini, bahkan seniman bela diri alam dewa spiritual pun dapat membuka ruang tersebut. Sedangkan bagi mereka yang berada di dunia bela diri kerajaan, gerakan biasa dari mereka dapat menghancurkan ruang. Ketika Lu Ming ada di sini, dia bisa melintasi ratusan juta mil untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun, meskipun Lu Ming tidak menggunakan banyak kekuatan saat dia melambaikan telapak tangannya sekarang, jika itu terjadi di masa lalu, Lu Ming akan menembus ruang tanpa akhir. Tapi sekarang, itu hanya riak saja. Ruangannya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Itu sangat dekat dengan benua Yuan. Kemudian, Lu Ming merasakan langit dan bumi dan menyadari bahwa hukumnya jauh lebih jelas. Berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, kultivasi seseorang pasti akan meningkat pesat. Sama seperti negara bagian Chang, negara awan, dan negara kaisar, ada banyak kaisar bela diri. Bahkan ada pula orang-orang yang berada di alam Sein cerah, Sein tertinggi, Sein absolut, dan calon kaisar. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi di benua reruntuhan surgawi selama ini? Bagaimana bisa terjadi perubahan yang begitu mengejutkan? Itu benar-benar sebuah pergolakan. Tempat terpencil dan terpencil tiba-tiba menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Pada saat ini, Qiu Yue juga telah mengetahui perbedaannya, dan dia juga tercengang. Benua reruntuhan surgawi pasti telah mengalami perubahan besar. Mari kita kembali ke benua hutan belantara surgawi dulu. Kata Lu Ming. Dia punya firasat buruk di hatinya. Keduanya naik ke udara dan terbang menuju selatan kota kuno reruntuhan surgawi dengan kecepatan ekstrim. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuka hati. Dengan tingkat budidaya mereka saat ini, mereka mungkin dapat melakukan perjalanan dari benua reruntuhan surgawi ke benua hutan belantara surgawi dalam beberapa menit. Tapi sekarang, ruangnya jauh lebih stabil, seperti di benua Yuan. Mereka tidak bisa lagi melakukan perjalanan melalui kehampaan. Membunuh. Setelah terbang agak jauh, mereka mendengar teriakan perang yang memekakkan telinga dari depan. Tampaknya ada ribuan tentara dan kuda di depan. Ekspresi Lu Ming berubah, dan keduanya terus terbang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tepi kota kuno reruntuhan surgawi. Dia melihat banyak sekali sosok berdiri di tembok kota. Di udara, beberapa orang sedang berkelahi. Alam Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, Alam Kaisar Bela Diri tingkat 8. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan memperhatikan bahwa orang-orang yang bertarung di udara semuanya adalah ahli di ranah bela diri kerajaan tingkat ke-7 atau ke-8. Juga, ada banyak ahli kerajaan bela diri di antara mereka yang belum bergerak. Hal ini tidak terbayangkan di masa lalu. Sebelum Lu Ming meninggalkan kelompok benua reruntuhan surgawi, ahli terkuat di benua reruntuhan surgawi adalah Kaisar Bela Diri tingkat ke-4. Terlebih lagi, ketika Lu Ming pergi, dia hampir membunuh semua Kaisar Bela Diri di tingkat ke-3 ke atas. Tapi sekarang, hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa mereka setidaknya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-5. Benar saja, dunia ini berbeda. Asal-usul Qi kaya dan hukumnya jelas. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Lu Ming dan Qiu Yue tidak berhenti. Mereka terus terbang ke depan. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Di luar kota kuno reruntuhan surgawi, ada juga siluet yang tak terhitung jumlahnya. Banyak siluet mengenakan baju besi, dan niat bertarung mereka melambung ke langit. Sangat jelas terlihat bahwa ini adalah dua kelompok orang yang sedang berkelahi. Namun, Lu Ming tidak tertarik dengan hal itu. Dia dan Qiu Yue melangkah keluar dari tembok kota. Hei kalian berdua, kalian berasal dari keluarga yang mana? Jangan berkeliaran. Musuh ada di luar kota. Jika kamu keluar, kamu akan mati. Seseorang melihat mereka berdua dan mengingatkan mereka. Namun,
Luming sepertinya tidak mendengarnya dan terus berjalan keluar. Saya belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Saya tidak tahu dari keluarga mana dia berasal, dia benar-benar mencari kematian. Banyak orang memandang Luming dan Qiu Yue dan mencibir, tapi tidak ada yang menghentikan mereka. Luming dan Qiu Yue meninggalkan kota kuno reruntuhan surgawi dan terbang ke selatan. Keduanya datang dari kota, kalahkan mereka. Dia sebenarnya sangat berani. Apakah dia mencoba memprovokasi kita? Petik 2. Seseorang di angkatan darat di luar kota berkata dengan marah. Orang-orang di luar kota secara alami memperlakukan Luming dan Qiu Yue sebagai orang-orang di dalam kota. Sekarang mereka berdua keluar seperti ini, seolah-olah mereka tidak peduli, itu membuat mereka marah. Segera, dua orang terbang menuju Luming dan Qiu Yue. Masing-masing dari mereka mengulurkan tangan besarnya untuk meraih Luming dan Qiu Yue. Keduanya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Di masa lalu, mereka adalah tuan. Enyah, Luming berteriak dengan dingin. Dengan tingkat kultivasi Luming, teriakan santai darinya mengandung kekuatan yang besar. Dua ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga gemetar hebat dan dikirim terbang kembali sambil memuntahkan seteguk darah. Jadi dua ahlinya, membunuh mereka, betapa sombongnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menantang kami hanya dengan kalian berdua? Petik 2. Banyak orang di angkatan darat di luar kota yang marah, dan lebih banyak ahli yang terbang keluar. Setidaknya ada selusin dari mereka, dan beberapa dari mereka berada di ranah bela diri kerajaan LV7. Mata mereka dingin, dan niat membunuh mereka setajam pisau. Bahkan ada beberapa orang yang memandang Qiu Yue dengan mata penuh gairah dan keserakahan. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Luming berteriak dingin dan maju selangkah. Langit bergemuruh dan energi mengerikan tersapu. Bang, 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 mayat belasan orang yang menyerbu langsung meledak dan tewas di tempat. Luming tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari benua reruntuhan surgawi ini. Saat itu, semua kekuatan di benua reruntuhan surgawi telah bergabung untuk memburu Luming guna merebut token kekacauan primordialnya. Jika kultivasi Luming tidak setinggi itu, dia pasti sudah lama mati. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam satu gerakan, dia telah membunuh lebih dari selusin ahli, mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia seorang sage? Itu tidak mungkin, kan? Benua reruntuhan surgawi kita belum melahirkan ahli alam suci. Yang terkuat hanya setengah sein. Apakah dia setengah sein? Petik 2. Tentara di luar kota berdiskusi. Bab 2161 Pemulihan Bumi. Luming membunuh lebih dari 10 ahli dalam satu gerakan. Dia mengejutkan orang-orang di luar kota dan membuat mereka tampak mengerikan. Bahkan pertempuran di langit telah berhenti. Para ahli dari kedua belah pihak terbang kembali ke kamp masing-masing. Rekan Daois, Anda telah melewati batas. Seorang pria parubaya turun dari langit dan menatap Luming. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Tahap kedua dari setengah sein. Luming dapat dengan jelas merasakan kultivasi pihak lain. Tampaknya metamorfosis dunia sudah berlangsung lama. Bahkan sosok yang berada di alam setengah biksu tahap kedua telah muncul. Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Kemarilah, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Kemudian, Luming melihat setengah suci tahap kedua dan berkata dengan acuh tak acuh. Di mata Luming, seorang setengah biksu tahap kedua bukanlah apa-apa. Nada suaranya secara alami tidak memiliki rasa hormat. Bahkan terdengar seperti dia sedang memberi perintah. Ketika pihak lain mendengar ini, wajahnya menjadi sangat gelap. Kamu dan aku punya kesepakatan bahwa setengah orang suci tidak bisa ikut campur. Anda telah melewati batas. Kata pria paruh baya itu. Aku meneleponmu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Luming menambahkan, ekspresinya menjadi dingin. Dia memang punya banyak pertanyaan dan ingin mencari seseorang untuk ditanyakan. Arogan, saya ingin melihat kemampuan Anda. Pria parubaya itu sangat marah. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan menyerang Luming. Pada tahap kedua dari alam setengah sein, dia sudah menguasai hukum. Di mata orang lain, dia kuat dan menakutkan. Namun, di mata Luming, dia tidak berbeda dengan semut. Luming mengulurkan tangan dan sebuah tangan besar mengembun. Dia meraih pria parubaya itu dan mengerahkan kekuatan. Pria parubaya itu menjerit kesakitan. Tubuhnya retak dan banyak tulang patah.
baik di dalam maupun di luar kota sunyi. Setengah biksu bagaikan bayi di tangan Luming. Dia rentan. Setelah itu, orang-orang di kota sangat gembira dan semangat mereka meningkat pesat. Ambil kesempatan ini untuk menyerang dan memusnahkan pihak lain. Benar, bunuh jalan keluar kita. Bagaimana para petinggi di kota bisa melewatkan kesempatan ini? Luming telah keluar kota dan membunuh lawan kuat berturut-turut. Bahkan seorang setengah biksu tidak mampu menahan satu serangan pun. Akibatnya, moral pihak lain pasti sangat rendah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Membunuh. Di dalam kota, sekelompok besar ahli menyerang, membunuh jalan keluar kota. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia tidak datang untuk membantu kota. Dia menyerang karena pihak lain menyerangnya terlebih dahulu dan kemudian dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Namun, orang-orang di kota ingin menggunakan kekuatannya dan memperlakukannya sebagai preman. Kalian semua, kembali. Luming berbalik dan berteriak. Gelombang energi yang menakutkan keluar dari mulutnya dan bergegas menuju para master di kota. Bang! Bang! Di kota, para master yang berada di garis depan penyerangan terus meledak di udara, dan lusinan dari mereka tewas dalam sekejap. Semua, mundur, mundur. Orang-orang lainnya hampir mati ketakutan. Mereka mundur dengan panik, tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Sekarang, semua orang mengerti bahwa Luming tidak termasuk dalam salah satu pihak. Bas! Setelah itu, Luming mengulurkan tangannya yang besar ke kota dan meraih seorang tetua. Semua orang tersentak. Tetua ini juga merupakan seorang setengah biksu, dan ia merupakan sosok terkuat di benua reruntuhan surgawi saat ini. Kamu adalah Luming. Orang tua itu menatap Luming dan tiba-tiba berteriak. Apa? Hati banyak orang bergetar. Di kedalaman ingatan mereka, sebuah nama iblis muncul. Luming telah mengguncang seluruh benua reruntuhan surgawi lebih dari 10 tahun yang lalu. Siapa yang tidak mengenalnya? Pada saat itu, kelompok ahli teratas di benua reruntuhan surgawi hampir musnah seluruhnya. Ini benar-benar Luming. Saya mengenalinya. Orang lain berteriak. Sebelumnya, saat Luming pertama kali muncul, banyak orang yang tidak mengenalinya. Bagaimanapun, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Temperamen Luming telah banyak berubah. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Tapi sekarang setelah dia mengingatkan mereka, banyak orang bereaksi dan wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah kutukan. Dan bukankah dia sedang menuju ke benua Yuan? Kenapa dia kembali? Apakah dia baru saja kembali dari benua Yuan? Banyak orang telah menemukan jawabannya. Ini pasti alasan mengapa mereka muncul di kota. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jika kamu menjawabku dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu. Luming berkata dengan dingin. Aliansi Master Lu, silakan bertanya. Kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Orang tua di kota itu dengan cepat berkata. Saya juga. Pria parubaya itu juga mengangguk. Kemampuan Luming saat ini sungguh tak terduga. Mereka tidak berani mempunyai pikiran yang tidak setia. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi dengan dunia ini? Mengapa asal-usul Qi begitu padat, berkali-kali lipat lebih padat daripada di masa lalu? Luming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Benar saja, dia baru saja kembali dari benua Yuan. Aliansi Master Lu, seperti ini. Orang tua di kota itu dengan cepat menjawab. Dia memberitahu mereka semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan pria parubaya itu menambahkan lebih banyak lagi. Luming sangat terkejut setelah mendengar itu. Jadi semua ini karena benua hutan belantara surgawi. Lebih tepatnya, itu karena 9 naga di benua hutan belantara surgawi di timur yang tandus. Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, terjadi perubahan mendadak di kota 9 naga di hutan belantara timur. Sebuah lorong tiba-tiba muncul di tengah kota 9 naga. 9 urat naga dan kuali 9 naga surgawi yang menekan kota itu terbang satu per satu ke dalam lorong. Dan di lorong itu, ada ki asal dalam jumlah tak terbatas yang merembes keluar, menyebabkan ki asal dari benua hutan belantara surgawi menjadi sangat padat. Bahkan menyebar ke benua sekitarnya, seperti benua reruntuhan surgawi. Faktanya, dengan padatnya asal Qi, hukum langit dan bumi di wilayah ini menjadi sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Pada saat yang sama, jarak antara langit dan bumi menjadi sangat stabil. Dengan setiap urat naga dan kuali 9 naga surgawi yang terbang menjauh,
Ki yang lebih asli akan menyembur keluar dari lorong tersebut. Selain itu, benua hutan belantara surgawi dan benua lain, jauh di bawah tanah, tampaknya memiliki akar spiritual atau benih pengobatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang asal Ki menjadi lebih terkonsentrasi, akar spiritual dan benih obat suci ini semuanya telah dihidupkan kembali. Mereka berbunga dan menghasilkan buah. Di seluruh dunia, obat-obatan spiritual dan obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Selama ini, dunia bela diri Dao juga telah diperkuat secara eksplosif. Kultivasi setiap orang meningkat pesat. Khususnya di benua hutan belantara surgawi, terdapat banyak ahli. Tidak hanya ada kaisar bela diri, bahkan alam suci pun muncul satu demi satu. Lu Ming dan Qiu Yue tercengang. Dia tidak menyangka bahwa perubahan dunia sebenarnya ada hubungannya dengan kuali 9 naga surgawi. Seluruh dunia telah pulih dan penuh vitalitas. Mungkinkah legenda tentang kuali 9 naga surgawi itu salah? Lu Ming merenung. Legenda mengatakan bahwa kuali 9 naga surgawi ditempa oleh pusat kekuatan manusia di zaman kuno untuk menekan 9 pembuluh darah naga. Tapi sekarang, Lu Ming berspekulasi bahwa kuali 9 naga surgawi dan 9 urat naga adalah satu dan digunakan untuk menekan jalan itu. Kemana tujuan terowongan itu? Banyak pemikiran dan pertanyaan muncul di benak Lu Ming.